keburukan ini saya. Tapi kalau melihat orang, masya Allah, baik orang ini. Bahkan melihat orang yang suka ngambil barang orang ini, dia itu ngambil itu untuk anak istrinya. Dia cinta kepada anak istrinya itu, masya Allah. Wah, apik wong ini. Tapi memang susah untuk melawan apa zahir yang kita lihat. Terus kemudian hati kita itu mengatakan baik, itu memang sulit. Sulit, bertentangan soalnya. Lek delok wong apik, atine melo, oh apa jan apik. Nah, itu gampang. Banyak yang bisa kalau gitu. Yang susah itu melihat orang jelek, orang sudah wis ndak karu-karuan, tapi hatinya memang apik wong. Itu wangel itu. Wangel. Di Nizamuddin itu markas dakwah dunia. Dulu ada seorang ustadz ya, di madrasahnya itu. Ustadz ini selalu ganggu terus. Kadang ya sama-sama ustadz itu barangnya itu kadang dipinjam tanpa izin. Wes bingung boleh. Jadi saling nuduh. Karena satu orang ini yang memang jahil. Akhirnya semua ustadz-ustadz itu musyawarah. Ya apa kalau kita usul kepada Syekh Yusuf, ya, supaya orang ini dikeluarkan saja. Ini penyakit, gak apa-apa, hilang satu orang. Wong penyakit aja. Nanti kan jadi baik semua ini. Nah, akhirnya oke, laporlah ke Syekh Yusuf. Syekh, ini ada satu orang ini yang ngajar di sini ini orangnya nggak benar. Ya, hubungan antara kita sudah sering pecah. Ini Syekh, tolong dikeluarkan saja orang ini. Kata Syekh Yusuf, jangan, biarin aja dia. Tidak boleh, masya Allah. Akhirnya hari demi hari begitu lagi terus. Bahkan pernah satu hari dia tahu-tahu nggak masuk kelas. Akhirnya santri ini nggak ada yang ngajar, kosong. Sampai 1 jam itu kosong. Akhirnya ribut di situ, dicari, nggak ada. Ini ustadz hilang begitu saja, menghilang. Marah semua jadi. Ini apa, tidak tanggung jawab ini. Ada 1 bulan meninggalkan madrasah itu. Satu ketika datang, setelah 1 bulan itu datang mengajar lagi. Dilaporkan sama Syekh, ini sudah 1 bulan tidak pamit, tidak apa ini Syekh. Ini sudah terlalu ini Syekh. Ini harus jangan diterima lagi ini Syekh. Mana dia? Panggil dia sini. Dipanggil. Kamu kemana kamu? Saya kerja Syekh. Kerja di mana? Ya, kerja sama orang Hindu. Wah, kerja sama orang Hindu ini orang ini. Masya Allah. Akhirnya sama saya, ya sudah ngajar lagi kalau gitu. Ngajar lagi. Ini ustadz sama merongkol kabeh di dalam hati itu, masya Allah. Wong iki diapane sing enake. Yuk dibekem ae orang ini. Ya, suatu ketika si fulan ini, seorang ustadz ini akhirnya ikut khurut ke Madinah. Setelah di Madinah sana, masya Allah, bagus sekali peningkatan amalnya, imannya. Setelah itu pulang dari Madinah, kemudian kalbu jari dengan Syekh Yusuf ini. Setelah kalbu jari baik kerjanya di sana, disambut. Ternyata di Madinah ada 1 orang yang
ikut kurut 40 hari, kemudian rumahnya itu bisa untuk pertemuan. Dulu ini zaman saya Yusuf belum ada orang di mana Madinah itu, belum ada mau yang terima. Nah, orang ini diterima. Ustadz yang dibenci oleh teman-temannya itu diterima di situ dan dipersilahkan program di rumahnya ahli bait di Madinah itu. Akhirnya kalau cari ke Syekh Yusuf, sama Syekh Yusuf, kalau begitu kamu sekarang balik lagi ke Madinah, kamu makomi di sana. Akhirnya balik lagi di Madinah, menghidupkan 5 amal masjid di rumah orang itu, bukan di masjid, di rumah. Ada taklim, ada musyawarah, akhirnya bisa ngirim jamaah juga. Sampai akhirnya meninggal dunia di Madinah itu. Nah, kayak gitu loh adanya. Jadi kita itu tidak tahu Allah itu mau jadikan apa orang ini. Memang awalnya kelihatannya secara dohir, kasat mata kita orang ini orang ruwet. Perkataannya menyakitkan, perilakunya kadang ya selalu menggoda, ambil barang orang lain tanpa izin, main serobot, ya. Semua teman-temannya marah. Tetapi pada akhirnya dia menjadi jumindar di Madinah, meninggal di Madinah. La ilaha illallah. Allah yang tahu. Kita ini tidak boleh menghukumi seorang. Kita ini hanya diperintah oleh Allah untuk mengajak, bukan untuk menghakimi, atau bukan untuk menilai orang ini baik atau buruk. Tapi kita ini diperintah untuk mengajak saja. Mengajak ini karena perintah Allah. Saya mengajak ini bukan supaya orang itu menjadi baik, orang mau ikut atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita hanya diperintah untuk mengajak. Soal orang itu berubah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak boleh ikut campur. Kita ini harus luruskan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdakwah mengajak orang murni hanya karena diperintah oleh Allah dan ini sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Nah, ini baru benar kata Kiai. Jadi hari makan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kejadian yang nyata. Saya sering cerita. Di Bali ini ada seorang gembel di atas gembel. Kalau gembel-gembel di pasar sini kalah. Kalah seremnya melihat wajahnya, rambutnya, kalah serem. Serem sekali. Sudah seperti orang gila 10 tahun ini. Setelah kita deketi ternyata normal. Diajak bicara, namanya siapa, dari mana, menjawab dengan normal. Ternyata orang Jawa, orang Magetan ternyata itu. Masya Allah. Dari Magetan sampean itu. Orangnya sopan, bahasanya lembut. Coba. Penampilannya serem, koyok genderuwo. Asli koyok genderuwo, Pak. Kalau malam-malam sampean duduk-duduk, moro-moro ada di sanding sampean mesti lari sampean. Mengerikan. Akhirnya setelah singkat cerita, mau kita ajak 3 hari. Hari pertama suruh wudu tidak bisa. Saking nemene wong wis. Guys, wudu wis cuci tangan, Mas. Cuci muka, tangan, telinga, kaki wis. Salat zuhur. Salat dulu enggak pernah salat, mulai kecil mungkin ya. Akhirnya sholat itu ya ikut, habis takbir itu ya toleh gitu. Koyo arek cilik persis, padahal umurnya sudah 25-an waktu itu ya.
Masya Allah. Akhirnya dia ikut 3 hari. Singkat cerita setelah 3 hari itu minta dipotong rambutnya, digundul rambutnya. Akhirnya rambutnya gundul bersih. Akhirnya mandi, kasih sabun cair sak gegem koyo oli, ndak berbusa. Saking wis pole wis nemene wis. Iku dudu reget maneh iki. Ndut. Oli ya koyo oli, Masya Allah. Tapi setelah keluar dari kamar mandi, Masya Allah, pakai kopiah putih, baju koko putih, pakai sarung, koyok santri, Masya Allah, gundul Mas lisan. Dan bumi, antara bumi dan sumur pokoknya, perbedaannya itu. Setelah itu latihan, belajar, akhirnya mondok di Temboro, jadi hikmatan. Ya, tukang sapu di markas Temboro sana. Sambil belajar selama 10 tahun. Sekarang sudah jadi ustadz ngajar kitab kuning. Kita nggak tahu, Pak. Ya. Kalau melihat pertama itu masuk udon aja kita. Dan mengerikan. Kok enek uang koyok ngene lho, kok enek itu, Masya Allah. Jadi mata kita ini sering tertipu melihat situasi keadaan. Kita sekali lagi kita tidak boleh menghakimi seorang. Kita hanya diperintah untuk mengajar. Dia mau atau tidak mau itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah datang seorang itu sudah langganan ya. Mungkin sudah tidak tahu 50 kali atau 100 kali saya silaturahmi sering. Biasa guyon-guyon, tapi beliau ini memang sudah dari hati itu memang tidak mau ikut. Bahkan sampai ada jamaah saya bawa ke situ itu beliau mengatakan, walaupun saya dibawakan siapa dan saya didatangi berapa kali, ribuan kali, saya memang sudah tidak mau ikut. Saya bilang, Pak, saya ke sini datang puluhan kali ini bukan supaya sampean ikut. Saya pertama menjalankan perintah Allah dan supaya saya ini kuat. Sampean ada pun mau ikut tidak ikut itu bukan urusan saya. Saya ini supaya tambah kuat, tambah istiqomah. Itu tujuan saya, bukan supaya sampean ikut. Kalaulah sampean ikut itu hanya bonus dari Allah SWT. Ya gini-gini aja, tidak ada urusan. Kita ini tidak ada urusan tentang hidayah, itu bukan ranah kita, bukan bagian kita. Hidayah murni mutlak 100% milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sajalah yang boleh memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jangan kita, wah ini kalau udah dipancung ini tidak bisa, ini harus pancung ini. Memang kamu apa yang mengeluarkan dia, yang beri hidayah supaya dia sadar akhirnya mau ikut, memang kamu. Yang menguasai hati dia, memang kamu. Ini bayannya Romo Yai Gus Heron saya sampaikan. Murni yang memberi hidayahnya hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Nabi sendiri tidak bisa memberi hidayah, itu tidak bisa. Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tugas kita menjalankan perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu saja. Kadang kalau kadung semangat itu lupa, semangat ngejos, akhirnya lupa kalau yang beri hidayah itu Allah. Seakan-akan dipaksa orang ini harus ini. Kalau enggak, pancung aja ini, sikat aja ini. Waduh, akhirnya tambah keliru semua. Kata Yai Jaron, orang begini ini biasanya enggak awet. Orang gini ini enggak baik jadinya ini. Jadi mesti kita luruskan hati kita ini. Hati kita ini masih banyak kotoran, masih banyak
Jadi melihat orang lain baik, baik, baik semua, masya Allah. Saya pernah punya teman ustadz ya, dulu masa masih sekolah semea itu akrab sama saya ajak, ternyata dia mau keluar mahasiswa waktu itu, akhirnya mondok di Temboro. Sudah mondok Temboro, lulus, ikut torekot juga, akhirnya menikah di Temboro sana. Sudah menikah, dia itu mungkin diuji oleh Allah, punya anak 1, 2. Tidak mau ngajar, ya tidak mau ngajar di musola, ya nggak mau ngajar di pondok. Kerjaannya ini sekak sama gitaran. Saya sering ke rumah ini, main di sana. Jam 10 malam saya pulang dari sana, dipanggil Romo Yai Seron. Saya datang, ditanya, dari mana? Dari teman, namanya sebulan di timur itu, Pak Yai. Oh, itu toh dulu kan jadi hikmatan saya itu. Jadi dia dulu geraji, Pak. Memang di Kalimantan aslinya. Jadi dia geraji somil itu sambil sekolah dulu. Jadi pintar geraji. Akhirnya di Temboro itu hikmatan bagian geraji kayu. Itu mesinnya punya Pak Yai itu. Geraji kayu. Kayu besar-besar itu. Geraji yang besar itu. Memang ahlinya dia. Oh itu toh, itu orang istiqomah itu kata Pak Yai. Mata saya pada waktu nggak terima karena saya lihat itu nggak istiqomah. Kok Pak Yai bilang istiqomah ini? Orang ini penggayanya sekak, yang warung ambek main gitar. Kok Pak Yai bilang istiqomah? Mestinya Pak Yai ya tahu mestinya ini. Karena biasanya ustadz-ustadz itu alumni itu mesti punya jam di pondok. Dia itu nggak punya jam. Gitu. Tapi Pak Yai bilang istiqomah. Hati saya itu nolak. Istiqomah apa? Istiqomah. Sekak istiqomah bedino. Ya. Tapi saya agak mempertimbangkan pikiran saya itu. Mungkin ini doa, mungkin ini. Gitu saya. Akhirnya beberapa tahun kemudian dia pulang ke Kalimantan sana. Akhirnya di Kalimantan itu buka TPG. Akhirnya banyak santrinya. Terus kemudian dia mulai hidupkan torekotnya di sana. Akhirnya banyak orang-orang tua itu belajar torekot di situ. Jadi badal mursid Temboro akhirnya. Jadi kalau orang baiat ke Temboro, nanti setelah Temboro untuk hariannya itu dia yang ngajar. Yang mimpin torekot itu istiqomah sampai sekarang itu Pak. Jadi kita ini tidak rugi kalau kita ini ada orang nyelelek tidak karuan terus wong istiqomah ini nggak rugi, tetap badi Pak. Justru kita kalau jelek hati kita, batin kita ini ngomong jelek, sopo ahli neraka. Iki kita yang rugi. Kita yang rugi. Hati kita akan rusak, amal kita akan rusak. Bahkan kalau kita omongkan menjadi ghibah. Kalau ghibah nanti di akhirat amalan-amalan kita itu akan diambil oleh dia. Kalau amalan kita habis, nanti dosa dia itu dikasihkan kita. Jadi kita tidak punya amal sedikit pun dan kita akan bawa dosa kita dan dosa orang yang kita ghibah itu. Coba, apa enggak berat itu? Apa itu ringan dibanding dosanya yang lain? Itu dosa berat, tapi itu kayaknya biasa. Sepertinya bukan dosa. Kita lihat itu yang dosa itu ya lihat perempuan ngelirik, suwira ngelirik dosa. Nah, yang kita lihat kan itu dosa itu. Rokok, sama maruku. Yang kita lihat dosa kan itu. Dosanya hati itu enggak kita lihat. Padahal berat ini, habis amal kita.
La ilaha illallah. Betul. Saya ini juga lagi latihan biar kuat. Saya sampaikan ini biar saya ini kuat gitu. Kalau melihat orang astagfirullahaladzim, iki sik tas iki wis apik, saiki elek maneh ati iki. Angel dikandani ati, angel Pak. Ati dicuwir kupinge iku gak mempan. Sing rusak atine kok. Cuwir atine kudune. Gimana caranya nyuwir ati? Ati cetoli atine. Hati dicetoli ini Pak, ya, banyak hikmat. Nah, nglayani. Noto sandal, bersih-bersih WC. Ya, kosok-kosok itu yang kotor-kotor dikosoki. Ada hikmat tandangi, ada kotor-kotor bersihkan. Korai. Itu nyetol hati. Isin-isin Masya Allah. Saya tadi itu dari Musola Al-Muntakin ya, suruh bawa hikmat nasi saember ya, suruh ke tempat mau diangetin karena dingin kan tadi malam itu, jadi koyok neng kulkas ini kayak sarapan kudu anget, diangeti gorono kata Mas Abid, gowo nang omah tak ngete. Nah, akhirnya saya teman-teman itu nyunggi sego Pak, nyunggi sego melaku koyo karnaval ya. Masya Allah delok wong monggo nggih itu Pak Ustaz ate nanti lucu. Masya Allah iki lek aku ning omah kok nyunggi nih dibayar 100.000 gah aku. Itu Pak, seharusnya juga di rumah harusnya untuk nyetoli hati itu ya harus gitu. Harus mau wis kerjaan sing elek-elek, sing rada nggarai isin itu. Supaya hati kita ini tidak angkuh, supaya hati kita ini tidak sombong, maka kita hancurkan dengan kerjaan-kerjaan yang dihindari oleh kebanyakan orang itu. Dihindari kebanyakan orang. Kora-kora itu kan banyak yang hindari itu Pak, iya. Banyak yang ngerebut apa banyak yang menghindar. Kora-kora itu banyak yang menghindar. Ngresiki WC, kloset kotor, kuning ngresiki. Itu banyak yang rebutan apa banyak yang hindar? Banyak yang dihindari orang. Nah itulah untuk gepui hati kita, nyetoli hati ini. Kalau dijewer kupingnya gak mempan. Hati ini harus diajar dengan pekerjaan yang banyak dihindari oleh orang. Pijeti, konjone kesel ngantuk pijeti, ngeluh sambatan pijeti. Itu kan jarang. Yang minta pijet itu banyak, yang mau mijeti itu loh yang nggak ada. Iya. Gimana? Insya Allah. Hati ini Masya Allah. Para masyayikh itu wanti-wanti memang jaga hati itu. Hati ini memang harus diajar Pak. Tujuannya keluar 4 bulan, 40 hari jalan kaki supaya hati kita ini tawadu. Hati kita tawadu. Melaku. Tapi memang innamal a'malu binniyat. Kalau nggak ada niat untuk mentawadukkan hati kita ini ya niatnya nggak ada, gimana bisa? Mungkin sebentar, tapi kita niat itu kan harus dibangun terus. Waktu keluar kita niat, saya akan mengobati hati saya ini, saya akan mentawadukkan hati saya supaya tidak sombong. Berangkat keluar. Setelah wafsi pulang ke rumah, saya juga akan mengobati hati saya. Terus diservis niat itu. Kalau waktu keluar niatnya betul, waktu pulang ke rumah niatnya salah, hasilnya ya tidak betul. Maka
niat itu diperbaiki terus. Bagaimana supaya niat ini memperbaiki diri. Kita kalau mau keluar kan kita selalu ditagib. Kita luruskan niat kita kembali. Tujuan kita bukan untuk memperbaiki orang lain. Tujuan kita untuk memperbaiki diri. Islah diri. Kalau mau keluar, begitu mau pulang lupa. Seharusnya pulang juga begitu. Saya ini mau pulang, mau makomi, juga saya mau islah diri. Gimana? Insya Allah yang cash 40 hari sekarang. Kita perbaiki hati kita. Kita ulangi lagi. Sudah puluhan tahun kita. Nah, supaya hati kita ini lembut, tawadu, ya, rendah diri. Oh, insya Allah 40 hari. Ya, ke Banyuwangi insya Allah. Besok sama saya. Allah Akbar. Atau berapa hari saja insya Allah. Yang 3 hari juga, monggo. Nah, 3 hari insya Allah. Insya Allah semoga pengorbanan kita diterima oleh Allah, majelis kita diterima oleh Allah, jadi asbab kebaikan lahir dan batin kita. Insya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.